Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Satu kelas waktu itu dan ya jadi seperti ini. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Kamu kerjanya apa sekarang? Sekarang saya kerja sebagai influencer juga Pak, sebagai content creator. Kerjaannya nggak jelas, kerjaannya nggak jelas. Banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima. Yang menurut saya jauh lebih bermasalah ketika bansos, ketika COVID itu dikorupsi. Oke, makasih. Makasih banyak. Oke baik guys, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah di video kali ini guys, saya akan mereaction. Nah ini waktu Pak Ganjar berstatement penutup ya, waktu debat. Nah di sini ada yang disorting ataupun disorot itu mukanya Pak Mahfud MD aja ya gitu ya. Kayaknya Pak Mahfud beda beda jalur lah ya dengan Pak Ganjar gitu ya. Ada berbagai macam komentar-komentar warga TikTok. Dan ada lagi nanti niatnya mau nyerang Ganjar dan mau nyerang ya Ganjar dan Anies, kena skak Kaesang. Wow, benar juga ya nanti ya soal bansos ya. Pak Ganjar ini dan Pak Anies yang mau nyerang bansos sebenarnya, mau nyerang Pak Prabowo ya soal bansos diskakmat oleh Kaesang sendiri ya guys. Nanti kita dengar videonya. Dan oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan kita enjoy dengan video ini. Banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan. Terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Ini parah nih. Menurut saya jauh lebih bermasalah ketika bansos, ketika COVID itu dikorupsi. Oke, makasih. Makasih banyak. Ketua Umum PSI Kaesang bersama istri juga masih berada di Ya nggak apa-apa ya, saya rasa emang bansos harus tepat sasaran. Tapi balik lagi, dan itu juga harus tepat waktu. Tapi kan mungkin kan sekarang mungkin lagi dipermasalahkan. Tapi yang menurut saya jauh lebih bermasalah ketika bansos, ketika COVID itu dikorupsi. Oke, makasih. Makasih banyak. Pedas, emang pedas ya. Memang benar juga ya. Kalau dikorupsi ya oke nih, profil-profil waduh yang ditangkap oleh KPK karena bansos ya. Wow. Kan udah aku bilang disenggol lagi ya, disentil oleh Kaesang sendiri ya. Benar juga ya, lebih baik lebih cepat itu dibagi bansos itu. Yang nggak bagus itu ya yang tidak tepat sasaran ataupun yang dikorupsi ya kan. Nah, mari kita lihat ini full ekspresi Pak Mahfud saat Pak Ganjar sampaikan pernyataan penutup. Kira-kira apa yang beliau sedang mikirkan ya? Oke, kita lihat dulu video ini ya guys. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya dan Pak Mahfud punya 3 janji. Taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum dan keadilan, dan setia kepada rakyat. Kenapa ini harus saya sampaikan? Selama kita berkeliling, kita mendengarkan baik-baik apa yang rakyat sampaikan. Mereka sampaikan, saya catat dalam 3 hal. Yang pertama, bangsa ini sering sekali dikecewakan oleh para pemimpinnya. Kita tidak mau lagi itu terjadi. Mulai dari fasilitas kesehatan yang tidak terpenuhi, mulai dari pendidikan yang tidak inklusi, lapangan kerja yang tidak bisa menjangkau lebih banyak orang, atau barangkali bagaimana
1000 kehidupan pertama untuk mencegah stunting itu mesti betul-betul dilakukan agar bangsa ini punya investasi besar terhadap SDM yang ada di Indonesia. Itu janji yang harus ditepati. Kita tidak boleh lagi membiarkan kekecewaan itu terulang dan kemarahan rakyat kemudian muncul, lalu mereka menjadi apatis. Dan kali ini beri suara Anda kepada calon yang konsisten, yang visioner, yang mampu mendengarkan rakyat, negarawan, reformis, dan tidak punya persoalan. Selanjutnya, kita harus menjaga proses politik demokrasi dengan baik. Kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statementnya sangat terbuka, menguasai 1/3 kekayaan Indonesia. Sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena statement itu. Dan yang mengutamakan kepentingan keluarga menjadi di atas kepentingan segalanya. Hari ini kampus berbicara, masyarakat sipil berbicara, dan kita sedang diingatkan agar trek demokrasi bisa berjalan dengan baik. Dan jangan biarkan KKN subur kembali di Indonesia. Kita mesti tegas untuk menegakkan hukum. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan, agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin. Dan yang ketiga, saya berjanji bersama Pak Mahfud, jika terpilih bersama Pak Mahfud memimpin Republik ini, kami tidak akan mengecewakan rakyat. Rakyat merupakan sumber energi kami, ruang-ruang terbuka yang mesti diakomodasi. Mereka adalah detak jantung kami. Mandat rakyat adalah amanah suci buat kami. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai sebuah era baru Indonesia, era di mana tidak satu rakyat pun ditinggalkan, no one left behind. Dan kita memasuki era gotong royong menuju Indonesia unggul. Dan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan inspirasi, menitipkan harapan kepada pundak kami berdua untuk memilih nomor 3, Ganjar Mahfud, dan insya Allah Indonesia pasti lebih baik. Terima kasih untuk kawan-kawan partner saya, pasangan nomor 1 dan 2. Kami senang hari ini kita bisa berdiskusi, bisa berdebat, dan kita berada pada posisi yang sama-sama saling menghormati. Terima kasih rakyat untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pernyataan penutup dari... Oke, baik guys, ya tadi kita bisa dengar statement penutup daripada Pak Ganjar ya, dan di sini yang disorot oleh netizen yaitu ekspresi Pak Mahfud ya guys. Seolah-olah ekspresi Pak Mahfud ini tidak searah, tidak sejalan dengan apa yang dikatakan ataupun statement daripada Pak Ganjar ya guys. Dan di sini warga TikTok pun berkomentar ya guys. Di sini ada yang berkomentar ya, dalam hati Pak Mahfud kayaknya gue salah pilih nih. Oke, ada lagi, kasihan banget sih sama Pak Mahfud. Beliau orang baik tapi salah circle ya, salah circle. Waduh. Oke, Mahfud MD Maret udah nggak gajian, THR nggak dapat. Waduh. Oke, kita lihat lagi ya guys. Pak Mahfud lagi bayangin kalau dia menang, terus Bu Banteng bilang, Mahfud kalau nggak ada saya, kasihan deh. Oh iya, pada waktu itu Pak Jokowi pernah dikatain begitu ya guys, viral juga ya guys. Oke ya, di sini ada lagi ya, bejir, nyesel gue mundur dari Menteri Menko Polhukam. Kalau nggak jadi wapres, nanti mau jadi apa gue? Waduh, ada aja ya. Oke. Di sini kita akan melihat komentar lainnya lagi. Pak Mahfud bilek, karep munjar-njar aku wes embuh lah. Waduh, oke. AMD, ya Allah udah mengundurkan diri, kagak dapat THR deh gua. Kembalikan Pak Mahfud yang dulu. Waduh. Memang banyak yang berkomentar yang mengatakan kembalikan Pak Mahfud yang dulu ya. Nah, di sini menarik juga ya. Kodamnya Pak Anies masuk
ke Pak Mahfud. Oh iya ya, yang seperti gini-gini ya kan. Ada ya guys. Oke Pak Mahfud, bukan maghrib lagi tapi udah isya. Waduh. Dalam hati Pak Mahfud, waduh ini bahaya ya, nyenggol Jokowi goblok. Oke guys, itu dia ya komentar-komentar daripada netizen. Dan tadi Kaisang juga berkomentar tentang ataupun menyentil Pak Ganjar dengan Pak Anies yang mengatakan bansos itu tidak tepat sasaran ya guys. Nah oke ya, ini video terakhir ya, mungkin ini lucu juga menurut saya. Waktu Pak Ganjar bilang itulah ada jejak digital ya. Nih coba dengar ya, dengerin ya. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Oke, satu kelas waktu itu, dan ya jadi seperti ini. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Kamu kerjanya apa sekarang? Sekarang saya kerja sebagai influencer juga Pak, sebagai content creator. Kerjaannya nggak jelas. Nah itu jejak digital daripada Pak Ganjar ya. Kerjaan yang nggak jelas. Waduh jangan salah Pak ya, jangan salah ya Pak ya. Aduh aku pun nggak mau ngomong ya soal ini ya kan, karena saya pun soal content creator juga ya. Ya kerjaan orang nggak dikatain kerjaan orang nggak jelas ya guys. Oke guys, mungkin itulah ya untuk video kali ini, dan coba kalian berkomentar ya. Tadi Pak Mahfud sudah dikata-katain, kalau kembalikan Pak Mahfud yang dulu ya guys. Aku pun merasa ya guys, aku pun sebenarnya sudah merasa ya, sebenarnya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini tidak sejalan menurut saya. Dari sisi Pak Mahfud, saya rasa Pak Mahfud ini masih mengidolakan Pak Jokowi dengan program-program Pak Jokowi, dan memang salut dengan Pak Jokowi. Tapi di sisi lain Pak Ganjar ini mau menyerang pemerintah ya, ataupun ya mau jadi oposisi lah ya gitu ya kan. Tapi di sisi lain calonnya Pak Mahfud waktu itu baru keluar daripada pemerintah. Jadi wow, bingung ya. Oke lah ya guys, tadi pun disekak juga, disentil juga oleh Kaisang soal bansos ya, asal jangan tidak dikorupsi ya kan. Ini lebih bagus ya dibagikan langsung tepat sasaran ya kan. Lagipun apa salahnya Pak Jokowi membagikan bansos depan istana itu ya kan. Bagus juga ya, bukannya yang kasih diam-diam nanti disembunyikan, dikorupsi, malah itu yang lebih nggak bagus ya kan. Oke baik guys, mungkin itu saja untuk video kali ini, dan insya Allah nanti kita akan buat video lagi, dan semoga terhibur dengan video ini. Dan apa tanggapan kalian di bawah sini, dan insya Allah sekali lagi saya akan mengatakan setiap video saya selalu saya mengatakan Prabowo pasti, ini saya udah yakin sekali ya, pasti menang satu putaran ya guys. Nah kalau kalian insya Allah ya pasti yakin juga ya seperti saya kan, optimis ya menang satu putaran. Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.